إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Jamaah Masjid Al-Ihsan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadiran Allah atas rahmatnya dan taufiknya. Kita pada malam hari ini kembali dengan kajian kita, kajian ilmiah al-islamiyah, dan insyaallah kita akan mengambil topik pembahasan terkait kurban. Jadi karena jamaah nggak bawa kitab tauhid, jadi kita kajiannya kurban. Tayyib. Jamaah sekalian dirahmati Allah, sekarang kita sedang berada di bulan Dzulhijjah. Tanggal 2 Dzulhijjah. Dan Dzulhijjah ini adalah salah satu dari bulan haram yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12. Sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan di antaranya ada 4 bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan terjadi perbedaannya Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. 3 bulan berturut-turut dan 1 bulan terpisah. Karena memang pada 3 bulan ini kaum muslimin di seluruh dunia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah perintah dari Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim, wa adzin fil nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Dan sampaikan kepada manusia agar mereka berhaji ke Baitullah. Mereka akan datang ke Baitullah dalam keadaan berjalan kaki dan dengan menunggangi unta kurus. Min fajjin amiq, dari seluruh pelosok dunia. Maka inilah ibadah haji yang hanya disyariatkan pada bulan Dzulhijjah saja. Maka agar mereka merasa aman ketika berangkat haji pada bulan Dzulqa'dah dan melakukan ibadah hajinya pada bulan Dzulhijjah dan kembali ke tempat mereka nanti di bulan Muharram, mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di bulan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk berpuasa, yang kita sebut dengan puasa Arafah. Dan puasa ini karena dinamakan dengan puasa Arafah, maka kita harus puasa sesuai dengan wukufnya orang-orang di padang Arafah. Maka ketika mereka wukuf di Arafah, pada hari itu mereka wukuf di Arafah, walaupun ada perbedaan waktu, maka pada hari itu juga kita berpuasa Arafah. Berbeda dengan puasa Ramadan. Puasa Ramadan kita mengikuti tempat atau matlak di mana kita melihat hilal. Tapi karena ini puasa Arafah, maka kita mengikuti wukufnya orang-orang di Arafah. Walaupun di sini ada perbedaan para ulama. Orang-orang yang berpuasa Arafah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyah. Maka puasa pada satu hari tersebut akan menghapuskan dosa-dosa mereka, dosa-dosa terdahulu dan dosa-dosa yang akan datang dari dosa-dosa kecil. Dan hari Arafah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Jami' Tirmidzi,
khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik doa adalah doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yubahi bihimul malaikata. Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang-orang yang wukuf di Arafah di hadapan para malaikatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berkata, ma arada haula. Dalam riwayat lain, ja'uni syu'than ghubra. Mereka datang ke padang Arafah tersebut dalam keadaan rambut mereka yang kusut dan berdebu. Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang-orang yang wukuf di Arafah di hadapan para malaikatnya. Dan tidak ada hari yang pada hari itu Allah Subhanahu wa taala lebih banyak membebaskan hambanya dari api neraka kecuali pada hari itu, yaitu pada hari Arafah. Dan bagi mereka yang wukuf di Arafah diberikan Allah Subhanahu wa taala keutamaan, maka kita yang tidak wukuf di Arafah diberikan Allah Subhanahu wa taala keutamaan berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah tersebut dan mendapatkan ampunan dari Allah tahun sebelum dan sesudah. Dan pada bulan Dzulhijjah ini juga terdapat sebuah syariat yang tidak disyariatkan di bulan-bulan lainnya, yang disyariatkan mulai dari tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah, yang kita sebut dengan ibadah kurban. Maka ibadah kurban ini adalah ibadah khusus di bulan Dzulhijjah saja. Ketika kita menyembelih hewan untuk makan dan minum atau untuk kita jualan dan lain sebagainya, maka pada hari itu kita menyembelih hewan, kita mencucurkan darah hewan tersebut sebagai bentuk persembahan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berkurban. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qul, dalam surat Al-An'am, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku wa nusuki. Kata para ulama tafsir, nusuk ini maksudnya adalah kurban. Kurbanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Anas bin Malik di dalam Sahih Bukhari langsung mempraktekkan ibadah kurban tersebut. Kata Anas bin Malik, "Dhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini zabahahuma biyadihi wa samma wa kabbar wa wada'a rijlahu ala sifahihima." Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan dua kibas domba jantan yang dia warnanya putih dan bertanduk. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menyembelihnya dan beliau mengucapkan basmalah dan bertakbir dan meletakkan kakinya di dekat leher kurban tersebut. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah, ibadah haji, ibadah puasa, ibadah kurban dan juga ibadah-ibadah pada umumnya, ibadah sedekah, hablum minallah kita dan juga hablum minan nas kita, berbakti kepada orang tua, menyambung tali rahim, membantu fakir miskin dan lain sebagainya. Semua ibadah yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari lainnya. Kecuali kalau ada orang di antara kita yang sekarang ada panggilan jihad, dia keluar dengan harta dan jiwanya dan kemudian tidak kembali dari harta dan jiwanya tersebut, alias meninggal syahid di jalan Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Ibnu Abbas di dalam Sahih Bukhari, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani ayyam al-'ashr." Qalu walal jihadu fi sabilillah, qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bimalihi binafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal saleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah.
Sahabat bertanya, lebih Allah cintai daripada jihad di jalan Allah? Karena para sahabat tahu jihad di jalan Allah adalah ibadah yang agung. Kata Nabi SAW, walal jihadu fi sabilillah, lebih Allah cintai daripada jihad di jalan Allah. Kecuali kalau ada seseorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya dan tidak kembali dari jiwa dan hartanya tersebut, alias syahid di jalan Allah. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala ketika ditanya orang yang bersedekah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini dengan orang yang bersedekah di 10 hari bulan Ramadan, manakah yang paling utama? Beliau menjawab, yang lebih utama adalah sedekah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, berdasarkan dari hadis Nabi SAW. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah, apapun dari bentuk amal soleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kita lewatkan begitu saja. Karena ini salah satu keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan keutamaan. Ibadah kita sedikit tapi diberikan pahala yang besar. Ibadah kita sedikit tetapi diberikan pahala yang besar oleh Allah. Keutamaan umat Nabi Muhammad berbeda dengan umat-umat terdahulu, dan ini juga yang membuat umat-umat terdahulu iri dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diberikan malam Lailatul Qadar yang kita ketika ibadah pada malam hari itu seperti ibadah orang dalam satu 1000 bulan, kurang lebih 83 tahun lebih. Begitu juga 10 hari pertama ini yang sebagian ulama tafsir ketika menafsirkan surat Al-Fajr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr. Qatadah dan lainnya menyebutkan bahwasanya makna dari layalin 'ashr di sini adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka sungguh jemaah sekalian dirahmati Allah, kesempatan yang diberikan Allah kita hidup di hari-hari ini, dan hari-hari ini tidak lama. Sebentar lagi tanggal 5, 6, 7, 8, 9 tayyib kemudian berlalu. Maka kita perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari ini. Dan di antara ibadah yang dikhususkan pada bulan Dzulhijjah ini adalah ibadah kurban. Dan ibadah kurban jemaah sekalian dirahmati Allah, sebagian para ulama mengatakan ibadah kurban adalah ibadah maliyah yang paling agung. Ibadah maliyah yang paling agung. Ketika mereka berbicara ibadah badaniyah yang paling agung adalah salat, maka ibadah mal, harta yang paling agung adalah berkurban. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kautsar mengatakan, "Inna a'tainakal kautsar." Fasalli, salatlah, li rabbika, untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini menggandengkan setelah ibadah salat, ibadah kurban. Maka salat adalah ibadah badaniyah yang paling utama, dan kurban adalah ibadah maliyah yang paling utama. Dari itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan seseorang yang pada 10 Dzulhijjah tersebut mendapatkan uang nilai yang kemudian dia belikan hewan kurban, itu lebih baik daripada dia sedekah dengan senilai hewan kurban tersebut. Artinya ibadah 10 Dzulhijjah ini memang adalah ibadah kurban bagi kita yang tidak berhaji. Kita membeli hewan kurban dengan uang misalnya 3 juta, itu lebih baik daripada kita sedekahkan 3 juta di hal-hal yang lainnya. Karena keutamaan ibadah kurban pada 10 Dzulhijjah tersebut, kita mencucurkan darah, kita menyembelih hewan sebagai bentuk persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu bagian dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka dia bagian dari ketakwaan hati. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha,
walakin yanaluhu taqwa minkum. Kurban kita tidaklah sampai kepada Allah itu dagingnya, darahnya, akan tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dari ketakwaan kita kepadanya. Maka dari itu para ulama ketika berbicara tentang hukum berkurban, apakah hukumnya wajib atau sunnah muakkadah? Wajib atau sunnah muakkadah? Sebagian para ulama mengatakan wajib karena perintah di dalam Al-Qur'an, sesuatu yang namanya perintah hukum asalnya adalah wajib, kecuali ada sesuatu yang merubahnya menjadi sunnah. Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ahmad, yang walaupun dikatakan mauquf oleh sebagian para ulama, di antaranya Ibnu Hajar, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mendapatkan keluasan harta kemudian dia tidak berkurban, maka kata Nabi jangan dekati masjid kami, jangan dekati musalla tempat salat kami. Dari ini sebagian para ulama mengatakan kurban ini memang adalah sebuah kewajiban bagi yang mampu, muslim, baligh, berakal dan istita'ah, memiliki kemampuan melebihi dari apa yang dia makan dan untuk orang yang menjadi tanggung jawabnya pada tanggal 10, 11, 12 dan 13. Dia memiliki harta lebih dari apa yang dia makan untuk dirinya, keluarganya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, maka sebagian para ulama mengatakan hukumnya wajib. Dan para ulama yang mengatakan sunnah muakkadah, dan ini kebanyakan para ulama atau jumhur para ulama mengatakan sunnah muakkadah. Tetapi kata Imam Nawawi rahimahullahu taala sunnah muakkadah, tapi makruh meninggalkannya bagi yang mampu. Kata beliau, al-udhiyatu sunnatun muakkadah wa yukrahu tarkuha liman yaqdiru 'alaiha. Tayyib. Kata beliau, udhiyah itu memang sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan, tapi makruh bagi siapa yang mampu dan dia tidak berkurban. Dia mampu melebihi harta yang dia miliki, tapi tidak mau berkurban pada hari itu. Tayyib. Maka seseorang yang memiliki kemampuan, maka dia berkurban walau dengan membeli seekor domba yang usianya 7 bulan, 6 bulan lebih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadhbahu illa musinnah wa in ya'sura illa an ya'sura alaikum illa an ya'sura alaikum fatadhbahu jad'atan min ad-dha'n. Kata Nabi, janganlah kalian menyembelih kecuali hewan yang memang dia sudah berusia. Dan kalau kalian sulit, artinya tidak mendapatkan hewan unta, sapi dan kambing tadi, maka boleh kalian menyembelih domba jaza'ah yang usianya baru 6 bulan, mau masuk ke 7 bulan. Artinya, kalaupun tidak memiliki hewan-hewan yang seperti tadi, unta, sapi dan kambing tadi, maka boleh menyembelih walau hanya domba kecil. Tayyib. Dan para ulama ketika membahas terkait kurban, mereka menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kurban, mulai dari hewan-hewan yang akan dikurbankan, kemudian usia hewan tersebut, kemudian sifat-sifat cacat yang tidak boleh pada hewan kurban, kemudian kapan kita mulai berkurban dan kapan waktu kurban selesai, dan kemudian tata cara penyembelihan hewan itu dijelaskan oleh para ulama. Nah, sedikit kita akan membahas di sini. Yang pertama terkait jenis hewan yang dikurbankan. Dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj, "Wa ja'alna likulli ummatin mansaka liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Maka hewan yang kita kurbankan tersebut adalah hewan yang masuk ke dalam bahimatul an'am. Dan bahimatul an'am di sini ada 3. Yang pertama adalah unta, yang kedua adalah sapi dan dikiaskan kepadanya kerbau, kemudian yang ketiga adalah kambing atau domba. Ini tidak bisa rusak. Kelinci, ayam. Ustaz, saya hanya mampu ayam. Korban. Berarti kalau kita mampu belum diwajibkan untuk berkorban. Boleh kita misalnya berhutang tetapi kita ketika
waktu berkurban, kita memang memiliki uang untuk melunasinya. Ya seperti misalnya kalau kita gajian, misalnya sudah tahu nih, kita akan gajian tanggal sekian. Sekarang kita belum punya uang, tapi kita gajian nanti dan gaji kita tersebut lebih dari kebutuhan kita dan siapa yang menjadi tanggungan kita. Pada tanggal 10, 11, 12 dan 13, maka kita berkurban. Tayyib, untuk mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hewan yang kita kurbankan tersebut adalah dari bahimatul an'am. Yang usianya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, la tadzbahu illa musinnah. Jangan kalian berkurban kecuali hewan yang sudah berusia. Maka para ulama menyebutkan unta yang sudah berusia 5 tahun masuk ke 6. Sapi yang sudah usia 2 tahun mau masuk ke 3. Kemudian kambing yang sudah usia 1 tahun dan domba minimal yang usianya 6 bulan mau masuk ke 7 bulan. Ini usia-usia minimalnya. Dan pada dasarnya semakin bagus, semakin mahal dan semakin gemuk hewan kurban kita tersebut, semakin afdal untuk kita kurbankan. Kita ketika ingin memberikan hadiah kepada orang yang kita segani, yang kita muliakan, yang kita cintai, pasti kita mencari yang terbaik. Tidak mungkin kita mencari yang jelek-jelek kemudian kita berikan hadiah untuk orang yang kita muliakan dan yang kita cintai, yang kita agungkan. Kepada manusia yang mulia saja kita berikan yang terbaik, apalagi kepada penciptanya manusia. Masa kita harus memberikan hal-hal yang buruk dari apa yang kita kurbankan tersebut? Maka pada dasarnya, kaidahnya, semakin bagus hewan kurban kita tersebut, semakin afdal untuk kita kurbankan. Dan jauhi 4 cacat dan yang semisalnya atau yang lebih jelek darinya. Karena apabila ada 4 cacat tersebut, maka membuat hewan kurban tidak diterima di sisi Allah. Dari hadis Bara ibnu Azib di dalam Abu Daud, Nasai dan lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un la tajuzu fil adhahi. Ada 4 cacat yang tidak boleh di dalam hewan kurban tersebut. Yang pertama, al-aura'ul bayyinu awaruha. Hewan itu kalau dia buta sebelah, berarti kalau dua-duanya buta itu lebih tidak boleh lagi. Tayyib. Bisa dilihat bagaimana kalau dia jalan nabrak-nabrak misalnya. Oh ini buta, ini tidak boleh untuk dikurbankan. Wal maridatul bayyinu maraduha. Hewan yang dia sakit dan dia jelas sakitnya. Biasanya dia murung daripada hewan-hewan teman-temannya. Wal arja'ul bayyinu arajuha. Dalam riwayat al bayyinu dhalmuha. Hewan yang pincang. Hewan yang pincang yang jelas pincangnya. Kalau dia jalan itu dia ketinggalan dari teman-temannya. Maka yang putus kakinya itu lebih utama lagi tidak bolehnya. Tayyib, min babi aula lebih tidak boleh lagi. Kemudian wal kasiratul lati la tunqi. Hewan yang memang dia sangat kurus, maka ini juga tidak boleh dikorbankan. Adapun misalnya yang telinganya misal luka atau ada tanduknya yang sedikit rusak, patah, tidak semuanya, maka ini tidak mengapa, tetapi mengurangi dari kebagusan kurban, tapi masih membuat kurban tersebut sah. Karena memang dalam hadis Nabi SAW tadi, seperti misalnya al-aura'ul bayyinu awaruha, al-arja'ul bayyin jelas, al-maridatul bayyin yang memang jelas sakitnya. Jadi kalau seandainya aibnya atau cacatnya tidak terlalu besar, maka itu tidak masalah, walaupun itu kurang afdal. Tayyib, maka boleh untuk kita kurbankan tetapi kurang afdal. Tapi kalau sudah sampai misalnya telinganya sudah tidak ada, atau misalnya tanduknya sudah hilang sama sekali, ini tidak boleh untuk dikurbankan. Tayyib. Kapan kita akan memulai kurban? Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu di dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Man dzabaha qabla salati fa innama li nafsi." Barang siapa yang berkurban sebelum salat, maka sesungguhnya dia menyembelih untuk dirinya sendiri. Jadi bukan termasuk kurban. Maka kurban kata para ulama dinamakan dengan kurban kalau disembelih setelah salat Idul Adha. Kalau seandainya kita di pelosok yang tidak ada salat Id di situ, maka kita menunggu kira-kira pelaksanaan salat Id sudah selesai.
Kalau mau sempurnanya lagi menunggu khutbah Id selesai. Tapi harus menunggu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dzabaha qabla salati fa innama li nafsihi." Sesungguhnya kalau dia seseorang menyembelih sebelum salat, maka sebenarnya dia menyembelih untuk dirinya sendiri. Jadi bukan kurban kepada Allah. Wa man dzabaha ba'da salati faqad atamma nusukahu. Barang siapa yang dia menyembelih setelah salat Idul Adha, maka dia telah menyempurnakan ibadah kurbannya. Wa asaba sunnatal muslimin, dan sesuai dengan sunnahnya kaum muslimin. Maka kita mulai dari tanggal 10 Dzulhijjah setelah salat Idul Adha dan berhenti atau selesai waktu berkurban ketika tanggal 13 Dzulhijjah saat terbenam matahari. Maka setelah itu tidak ada lagi kurban. Maka bagi yang berkurban, maka dia berkurban pada 4 hari tersebut, dan ketika dia berkurban pada tanggal 10 itu lebih afdal. Lebih afdal daripada kurban di tanggal 11, 12 dan 13. Karena kalau dia berkurban di tanggal 10 tersebut, dia akan mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Ma min ayyamin al-amalu salih ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Kalau dia berkurban pada tanggal 10 tersebut. Tapi kalau seandainya ada misalnya udzur dan lain sebagainya, maka boleh pada tanggal 11, 12 dan 13 dan kurbannya sah. Tayyib. Kemudian terkait jumlah orang yang berserikat dari hewan kurban tersebut. Maka dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya untuk unta, sapi, maka kita berserikat di situ maksimalnya 7 orang. Tidak boleh lebih dari 7 orang. Kalau itu adalah kambing atau domba, maka hanya untuk 1 orang saja. Untuk kambing dan domba hanya untuk 1 orang saja. Ini dari segi kepemilikan. Dari segi kepemilikan. Tayyib. Tetapi dari segi pahala, boleh seseorang dia berkurban diniatkan untuk dia dan keluarganya misalnya, itu boleh. Dari segi pahala, boleh dia berserikat untuk dirinya, keluarganya, atau keluarga yang sudah meninggal. Tayyib, berserikat dari sisi berpahala itu boleh, walaupun lebih dari keluarganya. Tetapi dari segi kepemilikan, maka untuk domba dan kambing itu untuk 1 orang, sapi dan unta untuk 7 orang. Makanya kita kalau seandainya di perusahaan atau di sekolah atau di mana kadang ada arisan kurban, nah ini harus jelas. Ini kurban ini adalah ibadah, dan ibadah ini harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seandainya misalnya ya kita di situ patungan, maka harus ditentukan ini kurbannya siapa. Ya kita tadi yang ikut nyumbang kita dapat pahala, tetapi ini kambing ini kurbannya siapa? Baik, jadi harus ditentukan ini kurbannya siapa. Baik, kemudian terkait pelaksanaan kurban, maka kita kaidahnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Muslim dari sahabat Shaddad ibnu Aus. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Wa idza qataltum fahsinul qitlah. Wa idza dzabhtum fahsinudz dzibha. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kita untuk berbuat ihsan. Masjid kita Masjid Al-Ihsan. Diwajibkan oleh Allah kita untuk berbuat baik. Berbuat baik pada siapapun. Sahih. Seorang muslim diwajibkan untuk berbuat baik. Berbuat baik kepada siapapun, walau kepada orang kafir sekalipun yang tidak memusuhi Islam, walau kepada hewan yang tidak berakal, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada semua makhluk. Itulah jiwa seorang muslim, jiwa ihsan. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Yang kalian walaupun dalam keadaan perang sekalipun, kita dituntut untuk berbuat baik di dalam peperangan. Maksudnya apa? Ada adab-adab yang harus kita perhatikan ketika kita berperang.
Makanya di dalam fikih jihad tidak boleh kita membunuh perempuan, membunuh anak kecil, membunuh orang yang sudah tua, atau pendeta-pendeta mereka, atau orang-orang yang tidak berakal, atau kemudian menghancurkan barang-barang, kemudian membunuh hewan, membakar pohon-pohon dan lain sebagainya. Bahkan orang kafir pun kalau dia sudah menyerah dan tunduk dengan hukum Islam, maka tidak boleh lagi kita bunuh. Apalagi dia yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena memang kita jihad, tujuannya, intinya adalah untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk memaksa orang masuk Islam, bukan. Bukan untuk memaksa orang masuk Islam, tetapi untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia sudah mau tunduk dengan Islam, maka kita walaupun dia tidak mau masuk Islam, artinya dia tunduk di sini sebagai ahlul dhimmah, tunduk dengan kekuasaan kaum muslimin, maka kita biarkan. Kemudian kata Nabi, wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah, dan apabila kalian menyembelih, maka perbaguslah ketika menyembelih. Maka ini adab-adab yang harus kita perhatikan. Tayyib. Dan jelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dabihatahu. Konsepnya adalah kita tajamkan pisau kita agar pada saat kita menyembelih itu membuat hewan tersebut lega. Jangan sampai kita menyembelih pisau kita atau parang kita tumpul atau berkarat. Ini akan menyiksa hewan tersebut. Maka sebagian para ulama mengatakan kalau seandainya kita melakukan hal tersebut, kalau seandainya parang kita tadi tumpul tetapi hewannya juga mati misalnya, maka kita di sini sesembelihan kita sah tapi kita berdosa. Sesembelihan kita sah tapi kita berdosa. Maka tajamkan pisau tersebut dari besi, dari tembaga, dari emas, dari perak boleh, dari batu, asal jangan dari tulang dan kuku. Tayyib. Asal jangan dari tulang dan kuku. Tayyib. Maka kita sembelih dengan pisau atau dengan parang yang tajam tadi. Dan kemudian ketika kita menyembelih tersebut, bagaimana sesembelihan yang memang membuangnya cepat untuk mati. Maka dari itu diwajibkan untuk memutus urat yang bersambung ke jantung. Yang kalau diputus itu kemudian langsung keluar darahnya. Nah itu harus terputus. Kalau tidak terputus, hewan kurban kita tidak sah. Atau hewan semuanya yang kita sembelih. Adapun bagian saluran makanan atau pernapasan, ini hukumnya kesempurnaan saja. Tapi 2 urat yang sampai ke jantung tadi itu harus terputus. Karena kalau sudah terputus maka dia biasanya mati. Tayyib. Walaupun dia masih jalan-jalan misalnya. Dan jangan kemudian kata para ulama, jangan kita kemudian ini hewan belum mati-mati juga, kemudian lehernya kita patahkan, tidak boleh. Tunggu sampai dia kemudian betul-betul mati. Jangan kemudian dipercepat, misalnya dipercepat lehernya yang dipatahkan, tidak boleh. Ini kita tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal yurih dzabihatahu, berikan kelegaan kepada hewan yang kita sembelih tersebut. Maka diantaranya adabnya adalah kalau kita menyembelih jangan di hadapan hewan yang akan kita sembelih tadi. Tayyib. Kemudian juga ketika kita kemudian menjatuhkan hewan tersebut juga harus dengan ya sebaik mungkin. Tayyib. Agar kemudian tidak terlalu menyakiti hewan. Kemudian setelah dia mati baru kemudian nanti kita kulitkan. Jangan dia sebelum mati sudah kita kulitkan. Tayyib. Dan jangan lupa juga membaca basmalah. Nah, basmalah ini adalah rukun dari menyembelih tersebut. Kalau kita tidak mengucapkan basmalah, bahkan lupa sekalipun, maka sesembelihan kita tidak sah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu mimma lam yadhkurismallahi alaihi." Jangan kalian makan dari hewan yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Tidak halal sesembelihan kita. Walaupun kita lupa, kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, walaupun kita lupa, satu sapi yang kita beli 50 juta, kita lupa membaca bismillah, maka hewan kita tersebut tidak sah. Maka hati-hati. Dan juga saya ingatkan juga, jangan sampai tukang jagal kita perokok. Karena tukang jagal perokok ini
sulit kita memastikan basmalahnya benar atau tidak. Karena dia kalau sambil baca basmalah sambil ngerokok, itu bisa dipastikan huruf ba-nya tidak disebutkan dengan baik. Karena huruf ba itu syaratnya bibir kita harus mengatuk terlebih dahulu. Tapi kalau kita di sini ngerokok, ini huruf ba-nya tidak tersebutkan. Ini bukan huruf ba itu. Nah, kita nyebutnya minimalnya bis itu ba-nya harus mengatuk dua bibir terlebih dahulu. Kalau ada tukang jagal ngerokok itu ya, mencurigakan, itu basmalahnya benar atau tidak. Tayyib. Baca bismillah. Kemudian kita juga bertakbir di situ. Allahu akbar, Allahu akbar. Dan boleh juga kita menyebutkan nama atau siapa yang pemilik kurban tersebut. Misalnya hadza anni wa an ahli baiti misalnya. Atau kita sebut hadza an fulan. Hadza an fulan. Tayyib. Ini boleh juga kita ucapkan hal tersebut. Tayyib. Kemudian ketika sudah kita sembelih, maka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk makan dari hewan kurban tersebut, dan ini hukumnya sunnah bagi pemilik kurban. Sunnah makan dari hewan kurban yang dia miliki tersebut. Kemudian kata Allah, wa at'imul qani'a wal mu'tar, dan juga berikan kepada orang yang meminta dan yang tidak meminta. Maka di sini boleh kita bagi menjadi tiga. Sepertiganya kita makan, sepertiganya untuk kita sedekahkan kepada fakir miskin, dan sepertiganya untuk hadiah. Boleh kita berikan hadiah walaupun kepada orang kaya sekalipun, bahkan kepada orang kafir juga boleh. Kepada orang kafir yang tidak memusuhi Islam, kita punya tetangga misalnya, dia tidak memusuhi Islam, boleh kita berikan dari daging kurban tersebut. Tayyib. Dan kita di sini, kalau seandainya kita adalah panitia, maka hukum kita adalah wakil. Kita panitia, hukum kita adalah wakil. Dan kita tidak boleh mengambil upah, dan tidak boleh kita mengambil upah dari daging kurban tersebut. Tidak boleh kita menentukan misalnya, oh ini upah panitia, misalnya dagingnya, ini daging upah panitia. Tidak, kalau kita jadi panitia, maka akad kita adalah akad ta'awun, akad kita menolong, akad tolong menolong. Kita yang sudah mengorbankan diri kita untuk menjadi pembantu yang berkorban, ya sukarelawan ya, menawarkan diri kita untuk jadi wakil dari pengorban, maka kita sifatnya di sini adalah ya sukarelawan, ta'awun, membantu. Dan yang namanya membantu, ya memang kita intinya adalah mendapatkan pahala di sisi Allah. Kalau kita minta dari upahnya adalah daging kurban tersebut, nah ini bukan membantu nanti namanya. Ini apa namanya? Gaya-gaya ngebantu tapi jatah daging ya. Nah, itu bukan membantu namanya. Kalau mau sekalian kita akad kerja. Akad kerja boleh. Ini Bapak kambingnya 3 juta, upah penyembelihan, kemudian juga dikuliti, kemudian dicincang, dan kemudian kita bagikan upahnya misalnya 500.000. Nah ini kalau jelas seperti itu tidak masalah. Tapi kalau misalnya kita jadi panitia kemudian kita di situ, kecuali ketika diizinkan oleh sahibul kurban, makanya kita harus jelas akad kita dengan sahibul kurban, karena kita di sini wakil. Kalaupun kita misalnya mau masak-masak, kita mau masak-masak ini misalnya, maka kita minta izin dulu kepada sahibul kurban. Pak, ini kepalanya kita masak Pak ya, untuk teman-teman nih. Nah kalau diizinkan boleh. Baik, kalau tidak diizinkan misalnya, Pak, Bapak kurban sendiri aja. Kalau tidak diperbolehkan misalnya, ya seperti itu. Baik. Jadi kita tidak boleh kemudian mengambil upah dari potongan daging kurban tersebut. Begitu juga kalau seandainya kita misalnya menyewa seseorang tukang jagal yang sudah ahli dalam menyembelih dan menguliti, maka tidak boleh kita memberikan upahnya dari daging tersebut. Harus dari luar daging. Imma sahibul kurban yang memberikannya atau kita panitia.
tapi tidak boleh diambil dari hewan kurban tersebut. Tidak boleh dia misalnya jatah penyembelih kepala ya, padahal dia sudah dibayar, itu tidak boleh. Tayyib, kalau dia sudah dibayar, akadnya selesai. Kalau seandainya mau dikasih, nah itu nanti bentuknya hadiah. Bentuknya hadiah. Kalau dagingnya sudah kita kumpulkan, tayyib, kemudian ini untuk panitia, ini untuk yang tukang jagal misalnya tadi, karena dia sudah melihat dagingnya, masa pulang nggak bawa daging. Tayyib, panitia juga, ya. Tapi ingat, panitia ini bukan upah, tetapi ini adalah ya sama kita, seperti jamaah lainnya. Dan boleh di sini untuk misalnya melebihkan panitia lebih boleh misalnya, tetapi harus dengan izin sahibul kurban. Pak, ini Pak, untuk panitia boleh nggak nanti Pak misalnya, ketuanya misalnya, harus dengan izin sahibul kurban. Karena kita di sini posisinya sebagai wakil. Dan kita tanyakan juga kepada yang pemilik kurban, Bapak mau ngambil apanya Pak? Karena sunnahnya orang yang berkurban juga boleh sunnahnya makan dari yang dia kurbankan tersebut. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian sekilas fikih kurban. Kalau ada yang ingin didiskusikan silahkan. Kalau ada yang ingin didiskusikan terkait fikih kurban. Tayyib. Ada yang ingin ditanyakan? Barakallahu fiikum. Barakallahu fiikum. Baik, bismillah. Pertama, terkait bolehkah berkurban atas nama orang yang sudah meninggal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencontohkan demikian. Maka dari segi afdolnya tidak disunnahkan. Tetapi dari segi keumuman dalil bersedekah untuk orang yang sudah meninggal itu diperbolehkan. Tayyib. Dan yang utamanya adalah kita mengikut sertakan pahala dengan kurban kita. Jadi ini kurbannya kurban kita, tetapi pahalanya untuk saya dan keluarga saya yang sudah meninggal. Nah itu lebih baik. Tayyib. Ya karena kita juga butuh pahala. Jangan sampai kita nanti hanya untuk memikirkan dia saja, tapi kemudian kita seakan-akan tidak butuh pahala. Padahal kita juga butuh pahala. Baik, maka afdolnya kita sertakan pahala untuk orang yang sudah meninggal. Tapi kalau ada yang misalnya ini untuk yang si fulan yang sudah meninggal pun tidak kita ingkari karena dia mengambil dari keumuman sedekah untuk yang sudah meninggal. Tayyib. Kalau sedekah untuk yang sudah meninggal itu boleh dan pahalanya sampai. Adapun bacaan Al-Qur'an, Fatihah, Yasinan, ini para ulama beda pendapat. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala sendiri mengatakan pahalanya tidak sampai. Pahala bacaan Al-Quran yang dihadiahkan ke mayit tidak sampai. Dijelaskan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsir surat An-Najm. Tayyib. Kemudian kategori mampu dalam hadis tolak ukurnya apa? Kalau dia memiliki kelebihan rezeki untuk membeli kurban. Kelebihan rezeki untuk membeli kurban, lebih rezekinya untuk dirinya, keluarganya, dan yang menjadi tanggung jawabnya, artinya uangnya lebih ini untuk 4 hari tersebut, untuk dirinya, keluarganya, dan yang menjadi tanggung jawabnya, ada uang lebih di situ, bisa diberikan untuk kurban, maka dia sudah terhitung mampu. Tayyib. Nah kalau seandainya ada orang yang misalnya punya banyak harta, tapi ketika hari kurbannya dia tidak mampu, ya berarti posisinya pada saat itu dia tidak mampu. Tayyib. Kemudian hukum tukang jagal yang tidak sholat. Nah lebih baik tidak kita jadikan sebagai tukang jagal. Tukang jagal ini harus orang yang sholat, karena di sini kita masuk ke dalam perdebatan para ulama.
Dan kalau di sini ada perdebatan para ulama, apalagi perdebatan ini sangat sengit sekali terkait hukum orang yang meninggalkan sholat. Ini perdebatan sengit sekali. Apakah dia masih seorang muslim atau bukan muslim lagi? Nah, kalau berkurban ini yang menyembelihnya harus seorang muslim. Beda dengan makanan kita biasa, misalnya ayam yang kita sembelih itu boleh Nasrani atau Yahudi menyembelihnya asal dia menyebut nama Allah ketika menyembelih. Sesembelihannya halal kita makan. Tapi kalau untuk kurban, karena ini adalah ibadah, maka harus disembelih oleh seorang muslim. Dan orang yang tidak sholat, para ulama berbeda pendapat. Apakah dia masih muslim atau tidak? Wallahu alam, yang tidak sholat sama sekali, 5 waktu tidak sholat, maka ini sulit kita mengatakannya dia seorang muslim. Banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW, di antaranya perkataan Nabi SAW, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah wa man tarakaha faqad kafar, kata Rasul. Kalau siapa yang meninggalkannya maka dia telah kufur. As-salatu ibaduddin, salat itu tiang agama. Kalau masih ada salat berarti masih ada tiangnya. Kalau tiangnya sudah tidak ada maka robohlah agama seseorang tersebut. Abdullah bin Syaqiq mengatakan tidak ada amalan yang kami melihat meninggalkannya adalah kufur kecuali sholat. Dan banyak lagi dalil-dalil lainnya yang mengatakan bahwasanya orang yang tidak sholat ini hukumnya kufur. Kalau dia tidak sholat sama sekali. Tapi kalau dia masih sholat maghrib, isya lewat, subuh lewat, zuhur, kalau dia masih sholat satu waktu maka dia masih dikatakan seorang muslim. Mas, tay azan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, ma ba'du. Jemaah sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka 3 pertanyaan ini sudah kita jawab ya. Tayyib. Ala ayhal, terkait orang yang tadi tidak sholat, maka baiknya dia tidak kita minta untuk menyembelih kurban. Karena tadi agar kita keluar dari perdebatan sengit antara para ulama. Tayyib. Kalau tidak sholat sama sekali maka sudah tidak boleh lagi untuk, ya itu kalau meninggal pun jangan disolatkan itu. Sholat saja enggak, gimana? Tayyib. Ya tetap kita sholatkan, tapi orang yang memiliki keutamaan boleh untuk tidak mensolatkannya agar menjadi pelajaran. Tayyib. Dan juga bagi orang yang akan berkurban, maka dia tidak boleh mengambil dari kuku dan bulunya sampai kemudian hewan kurbannya tersebut disembelih. Sebagaimana yang dikatakan Ummu Salamah dan hadisnya hadis marfu', bahwasanya bagi orang yang akan berkurban maka tidaklah boleh dia mengambil bulu dan kukunya. Tayyib. Dan ini hanya bagi orang yang berkurban saja, tidak bagi keluarga si pengurban. Kalau seandainya lupa maka tidak masalah. Tapi kalau seandainya sengaja maka hukumnya dosa. Tapi bagaimana hukum kurbannya? Hukum kurbannya tetap sah. Tapi dia di sini berdosa karena menyelisihi perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika disembelih baru kemudian dia boleh memotong kuku dan rambut dan bulu lainnya. Tayyib. Baik, demikian ya jamaah sekalian dirahmati Allah terkait fikih kurban. Kalau ada yang ditanyakan dan didiskusikan lagi silahkan. Atau panitia aman insyaallah. Tayyib. Mudah-mudahan di sini banyak yang berkurban. Amin. Dan sesungguhnya kurban kita itu adalah bentuk ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap setiap daging, darah, bulu dan tulangnya, kulitnya menjadi pemberat kita pada saat timbangan amal kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala bukanlah darah dan dagingnya,
tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita kepadanya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, was-sadaqatu burhan, dan sedekah itu adalah bukti kebenaran iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dari uang yang kita miliki tersebut, atau mungkin uang yang kita kumpulkan, mungkin yang kita secara manusiawi cinta dengan harta, bahkan juga ada sifat-sifat rakus dengan harta pada diri kita, tapi pada hari itu karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita keluarkan harta kita belikan kambing dan kita cucurkan darahnya sebagai bentuk persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Dan dagingnya kemanfaatannya untuk kita. Tayyib. Jadi bentuk peribadatan menyembelihnya itu yang kita lakukan pada hari itu. Maka dari itu menyembelih yang sifatnya pengagungan, sebagaimana kita pelajari dalam kitab Tauhid, menyembelih yang sifatnya pengagungan ini adalah menyembelih yang sifatnya ibadah. Menyembelih yang sifatnya pengagungan ini menyembelih yang sifatnya ibadah. Kalau kita misalnya mau makan ayam, kita sembelih hewan tersebut. Nah ini kita menyembelih ya karena kita ingin makan dari daging ayam tersebut. Jadi bukan bentuk pengagungan. Tapi kalau kita menyembelih yang sifatnya pengagungan, maka ini menyembelih yang sifatnya ibadah, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Maka dari itu ada di masyarakat misalnya yang menyembelih untuk pohon, menyembelih untuk laut, menyembelih untuk gunung, lautan dan lain sebagainya, atau untuk menguatkan rumah, atau menguatkan gedung, menguatkan jembatan dan lain sebagainya, dengan mencucurkan darah, dengan mempersembahkan kepala kambing, kepala sapi, kepala kerbau, maka ini adalah penyembelihan yang hukumnya syirik, mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dhabaha li ghairillah. Dan hukumnya adalah syirik, dan syiriknya adalah syirik besar, tidak tanggung-tanggung. Hukumnya adalah syirik besar, bukan syirik kecil. Maka dari itu menyembelih ini adalah peribadatan yang agung. Tidak boleh kita berikan kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh kita berikan kepada orang yang sudah meninggal ataupun orang yang masih hidup pun tidak boleh. Misalnya ada bupati, gubernur datang ke tempat kita, kemudian bentuk penghormatan kita cucurkan darah ayam misalnya di depan bupati gubernur tersebut ketika dia turun dari mobil. Itu juga termasuk persembahan syirik. Tidak boleh. Atau untuk acara-acara dan lain sebagainya. Menyembelih yang sifatnya ibadah tidak boleh kita berikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan patokan ibadah itu adalah apakah penyembelihan ini sifatnya pengagungan atau tidak, persembahan atau tidak. Tayyib. Mungkin demikian jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Barakallahu fikum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.